Oke, selamat pagi semuanya. Saya Apel Sebot Anderson dengan NIM 225080107111129. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai DNA dan RNA untuk memenuhi mata kuliah pengantar bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar isinya dulu. Yang pertama ada penjelasan dari DNA, kedua penjelasan RNA, selanjutnya perbedaan RNA dan DNA, yang terakhir ada dogma sentral. Yang pertama DNA. DNA atau disebut deoksiribonukleik acid. DNA adalah molekul yang mengandung instruksi genetik yang diperlukan untuk mengendalikan fungsi dan perkembangan organisme. Struktur DNA terdiri dari dua untai polinukleotida yang membentuk heliks ganda. Nukleotida terdiri dari basa nitrogen, adenin, timin, guanin, dan sitosin, deoksiribosa atau gula, dan gugus fosfat. Selanjutnya ada struktur DNA. Dua heliks polinukleotida yang terjalin bersama saling berhubungan melalui ikatan hidrogen antara basa nitrogen. Ini adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Struktur heliks ganda ini membentuk spiral yang stabil dan melindungi informasi genetik. Ada pula fungsi DNA, penyimpanan informasi genetik. DNA mengandung instruksi untuk sintesis protein dan pewarisan sifat dari generasi ke generasi. Replikasi. DNA direplikasi saat sel membelah untuk memastikan setiap sel turunan mendapatkan salinan yang identik. Yang ketiga ada transkripsi. DNA ditranskripsi menjadi RNA untuk menyampaikan informasi genetik ke ribosom, tempat sintesis protein terjadi. Selanjutnya ada RNA atau ribonukleik acid. RNA adalah molekul yang terlibat dalam proses sintesis protein. RNA memiliki struktur tunggal dan mengandung urasil sebagai basa nitrogen yang menggantikan timin yang ditemukan dalam DNA. Terdapat tiga jenis utama RNA, yaitu mRNA atau messenger RNA, tRNA atau transfer RNA, dan yang ketiga rRNA atau ribosomal RNA. Selanjutnya ada struktur RNA. Nukleotida. Seperti DNA, RNA juga terdiri dari nukleotida. Setiap nukleotida RNA terdiri dari tiga komponen utama, basa nitrogen, ribosa atau gula, dan gugus fosfat. Basa nitrogen dalam RNA terdiri dari adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Urasil menggantikan timin yang ditemukan dalam DNA. Gugus fosfat terikat pada ribosa dalam setiap nukleotida RNA. Gugus fosfat membentuk ikatan fosfodiester yang menghubungkan nukleotida satu dengan yang lain, membentuk untai tunggal RNA. Ada pula fungsi RNA. Dari mRNA sendiri, mengambil informasi genetik dari DNA dan membawanya ke ribosom untuk sintesis protein. Yang kedua, tRNA, mengantar asam amino ke ribosom selama sintesis protein. Dan yang ketiga, rRNA, komponen struktural dari ribosom, tempat protein disintesis. Selanjutnya ada nukleotida. Nukleotida terdiri dari tiga komponen utama, gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula pentosa yang terdapat dalam nukleotida adalah deoksiribosa pada DNA dan ribosa pada RNA. Gugus fosfat terdiri dari atom fosforis yang terikat ke gugus oksigen. Basa nitrogen terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin pada DNA serta urasil pada RNA. Selanjutnya ada nukleosida. Nukleosida terdiri dari dua komponen gula pentosa dan basa nitrogen. Gula pentosa dalam nukleosida sama seperti yang terdapat dalam nukleotida, yaitu deoksiribosa atau ribosa. Basa nitrogen terikat pada gula pentosa melalui ikatan glikosida. Selanjutnya ada purin. Purin adalah jenis basa nitrogen dengan struktur yang lebih kompleks. Dua basa purin yang terdapat dalam DNA adalah adenin dan guanin. Adenin memiliki ikatan dengan timin melalui dua ikatan hidrogen dalam untai ganda DNA. Guanin berikatan dengan sitosin melalui tiga ikatan hidrogen dalam untai ganda DNA.
Selanjutnya ada pirimidin. Pirimidin adalah jenis basa nitrogen dengan struktur yang relatif lebih sederhana. Tiga basa pirimidin dalam DNA adalah timin, sitosin, dan urasil yang ditemukan dalam RNA. Timin berikatan dengan adenin melalui dua ikatan hidrogen dalam untai ganda DNA. Sitosin berikatan dengan guanin melalui tiga ikatan hidrogen dalam untai ganda DNA. Urasil hanya ditemukan dalam RNA dan berikatan dengan adenin melalui dua ikatan hidrogen. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara gugus fosfat pada nukleotida dalam rantai polinukleotida. Ikatan ini memberikan kestabilan pada struktur asam nukleat dan berperan penting dalam penyimpanan dan transmisi informasi genetik. Proses pembentukan ikatan fosfodiester sendiri adalah seperti ini. Pada molekul asam nukleat, gugus hidroksil atau OH, pada gula pentosa pada nukleotida. Yang satu berikatan dengan gugus fosfat pada nukleotida yang lain. Reaksi kondensasi terjadi antara gugus hidroksil pada gula pentosa dan gugus fosfat, menghasilkan air sebagai produk sampingan. Proses kondensasi ini berulang untuk membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Ada pula perbedaan dari DNA dan RNA. DNA hanya ditemukan di dalam nukleus atau kromosom mitokondria, plastida, dan sentral, sedangkan letak RNA ada di sitoplasma, terutama di ribosom, ada juga di dalam nukleus. DNA berbentuk berupa rantai panjang dan ganda atau double helix, sedangkan RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Fungsi dari DNA sendiri berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein, sedangkan fungsi RNA berhubungan erat dengan sistem sintesis protein. Kadar dari DNA tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan kadar RNA dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Basa nitrogennya terdiri atas adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan basa nitrogen dari RNA terdiri atas adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Komponen gulanya deoksiribosa atau ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Sedangkan RNA komponen gulanya ribosa. Bentuknya double strand, sedangkan RNA bentuknya bervariasi tergantung struktur sekundernya. Ada yang double strand, single strand, bulge, hairpin, and loop. Selanjutnya dogma sentral. Ada tiga step dari dogma sentral itu sendiri. Yang pertama replikasi DNA. Proses replikasi DNA terjadi saat sel memperbanyak diri. DNA untai ganda terurai menjadi dua untai tunggal, dan setiap untai menjadi cetakan untuk sintesis untai komplementer baru. Enzim utama yang terlibat adalah DNA polimerase. Selanjutnya transkripsi. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dari untai triplet DNA. Proses ini melibatkan tiga tahap, inisiasi, elongasi, dan terminasi. RNA polimerase adalah enzim utama yang bertanggung jawab dalam transkripsi. Mekanisme dari transkripsi sendiri ada inisiasi. RNA polimerase berikatan dengan wilayah promoter DNA dan membuka helix DNA. Selanjutnya elongasi. RNA polimerase membaca untai DNA template dan menambahkan nukleotida untuk membentuk untai RNA. Selanjutnya determinasi. Transkripsi berakhir ketika RNA polimerase mencapai wilayah terminator dan RNA terlepas dari DNA template. Selanjutnya ada translasi. Translasi adalah proses sintesis protein dari RNA. Proses ini melibatkan ribosom dan transfer RNA. Di RNA membawa asam amino ke ribosom untuk membangun rantai polipeptida. Mekanisme translasi kurang lebih seperti ini. Ini ya, inisiasi. Subunit kecil dan subunit besar ribosom berkaitan dengan mRNA dan membentuk kompleks inisiasi. Yang kedua, elongasi. Ribosom bergerak sepanjang mRNA dan membaca kodon mRNA. Sementara tRNA membawa asam amino yang sesuai. Selanjutnya, terminasi. Proses berhenti ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA dan rantai polipeptida dilepaskan. Dogma sentral menjelaskan aliran informasi genetik dari DNA ke RNA dan akhirnya ke protein melalui replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Proses-proses ini melibatkan berbagai enzimnya dan mekanisme yang terkoordinasi. Enzim yang berperan dalam replikasi DNA adalah DNA polimerase
Dalam transkripsi yaitu RNA polimerase. Dan dalam translasi ada ribosom, tRNA, dan faktor pelupas. Sekian yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya Apelles Dewa Henderson dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Brawijaya. Pamit undur diri.